Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Pada video ini, Mimin akan membahas light novel Karasu of the Elite volume terbarunya. Mimin minta maaf atas keterlambatannya, karena belakangan ini Mimin sibuk. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, kita masuk saja ke pembahasannya. Cerita dimulai dari prolog seorang Haruka Hasabe. Haruka mengungkapkan bahwa di masa lalu ia telah memposisikan dirinya sebagai seorang penjahat, meskipun pelanggaran yang ia buat tidaklah besar. Namun karena hal inilah yang membuat Haruka memutuskan untuk tidak menjalin ikatan pertemanan dengan siapapun. Tapi semuanya berubah saat Haruka memasuki SMA Kodo Ikusei. Haruka mendapati dirinya menjalani pertemanan dengan Keisei, Akito, Airi, dan Ayano Koji. Dan setelah kepergian Airi yang menjadi pukulan telak bagi Haruka, Haruka bertekad membalaskan dendamnya kepada Ayano Koji dan Horikita yang telah mengeluarkan Airi. Bisa dikatakan kalau Haruka akan menjadi batu penghalang bagi kelasnya nantinya menggantikan posisi Kushida sebelumnya. Sekarang kita masuk ke cerita utamanya. Tanggal 1 November, Capeshire Sensei masuk ke kelas. Suasana kelas yang awalnya ribut seketika menjadi tenang. Ayano Koji mencatat bahwa sekolah telah menerapkan sistem yang bagus yang membuat semua orang berperilaku lebih baik, karena mereka segera berhenti berbicara dan fokus pada guru. Capeshire Sensei kemudian menjelaskan mengenai festival budaya yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Untuk beberapa poin penting aturannya sudah pernah Mimin bahas sebelumnya. Bagi kalian yang lupa atau tidak ingat bisa menonton kembali pembahasannya di volume kelima second year. Capeshire Sensei lantas memberitahukan mengenai dana tambahan yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Horikita Sudo Onodera menerima 10.000 poin yang merupakan poin tertinggi untuk dana tambahan. Ini semua berkat kontribusi Horikita sebagai pengurus OSIS, sementara untuk Sudo dan Onodera berkontribusi terhadap kegiatan klub. Di sisi lain, Hirata menerima 3.000 poin, Akito menerima 1.000 poin, dan untuk 7 orang lainnya tidak disebutkan. Secara total, kelas Horikita mendapat 39.400 poin, tertinggi dari semua kelas di angkatan kedua. Kelas Sakayanagi mendapat 18.800 poin, kelas Suruen 17.000 poin, kelas Icunose 26.600 poin. Selain itu, festival budaya juga akan melibatkan tamu-tamu yang berada di luar lingkup sekolah. Para tamu tersebut adalah mereka yang terhubung dengan sekolah dan keluarga mereka. Tidak ada batasan umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa termasuk orang yang bekerja di Kiyaki Mall dapat menjadi tamu. Capeshire Sensei lalu menunjukkan layar tabletnya yang memperlihatkan grafik jumlah pengunjung berdasarkan umur. Distribusi terbesar berpusat pada mereka yang berusia 30-40 tahun, kemudian diikuti usia 20-an dan 50-an. Akan ada 485 tamu yang terdiri dari 283 orang dewasa, 202 anak-anak. Masing-masing tamu akan diberikan uang oleh sekolah untuk dibelanjakan. Orang dewasa akan diberikan 10.000 poin, anak-anak 5.000 poin. Dengan demikian jumlah poin yang beredar adalah 3.840. Selain itu, guru juga adalah tamu. Tapi para wali kelas tidak diperbolehkan menggunakan poin di kelompok tahun ajaran yang mereka tangani. Para tamu juga tidak dapat membelanjakan uang melebihi apa yang diberikan kepada mereka oleh sekolah. Untuk pembayaran akan digunakan aplikasi khusus yang memungkinkan sekolah untuk memantau penjualan secara real-time. Aplikasi ini sendiri akan ditutup pada jam 4 sore segera setelah festival budaya berakhir. Dan jika terdapat pembayaran melewati waktu tersebut, maka itu tidak akan tercatat sebagai bagian dari penjualan. Ketika Capeshire Sensei membuka sesi tanya jawab, Horikita langsung bertanya apa yang akan terjadi jika semua kelas mendapat hasil penjualan yang sama. Capeshire Sensei menyatakan bahwa semua kelas akan mendapat hadiah berupa 100 poin kelas. Namun karena tidak ada yang bisa melihat total penjualan untuk kelas dan juga mereka tidak bisa memaksa orang untuk membelanjakan uang mereka, akan sangat sulit untuk memanipulasi penjualan yang memungkinkan semua kelas berakhir di posisi pertama. Diskusi untuk festival budaya pun berakhir. Capeshire Sensei kemudian beralih ke hasil ujian tengah semester. Hasil ujian kali ini berhasil mengejutkan Capeshire Sensei. Secara keseluruhan, Keisei berhasil menempati peringkat pertama. Kemudian diikuti oleh Horikita hanya dengan selisih 3 poin di antara mereka. Untuk peringkat 3-10 diisi oleh siswa teladan seperti Hirata, Kushida, Matsushita, Michan. Dan yang membuat semua orang terkejut adalah siswa yang menempati peringkat ke-11. Karena siswa itu adalah Sudo, yang sejak awal dikenal sangat payah dalam hal akademik. Sudo berhasil menempati peringkat ke-11 dengan nilai 70-an di semua mata pelajaran dengan total keseluruhan 367.
Di sini Sudo hanya melakukan sedikit gerakan kemenangan. Ayano Koji menempati peringkat ke-14. Ia mendapat nilai sempurna dalam pelajaran matematika. Tapi untuk pelajaran lainnya, Ayano Koji dengan sengaja mencari aman. Ayano Koji berpikir dengan peningkatan Sudo dan pengusiran Airi akan memacu orang lain untuk bekerja lebih keras. Sepulang sekolah, Sato, Matsushita, Meizono, Michan, Ayano Koji, dan Horikita berkumpul di gedung khusus untuk berdiskusi mengenai Maid Cafe. Biasanya diskusi dilakukan melalui telepon untuk menghindari kebocoran informasi. Tapi sekarang mereka harus bertemu langsung untuk memutuskan detail mengenai tempat yang akan mereka sewa selama festival budaya. Matsushita lalu bertanya pada Horikita dan Ayano Koji apakah yang akan mereka lakukan terhadap Haruka dan Akito. Karena setelah insiden pengusiran Airi, sikap keduanya berubah 360 derajat. Meskipun Haruka dan Akito hadir di sekolah setiap hari, tapi keduanya melihat kelas sebagai musuh mereka dan tidak berbicara dengan siapapun. Matsushita mengutarakan pendapatnya bahwa Haruka berpotensi besar untuk melakukan balas dendam terhadap kelas di masa depan. Namun Horikita mengatakan bahwa sejauh ini belum ada masalah yang ditimbulkan oleh Haruka. Bahkan Haruka juga telah mengetahui mengenai rencana Maid Cafe ini. Meski begitu, Horikita tidak akan membiarkan Haruka untuk menjalankan balas dendamnya. Tidak menutup kemungkinan kalau Haruka akan melakukan sesuatu di festival budaya. Jadi mereka berencana untuk membuat Haruka dan Akito tetap terlibat dalam festival budaya, agar keduanya tidak beranggapan bahwa mereka dikucilkan dari kelas. Pembicaraan kemudian beralih. Ada 8 ruang kelas yang tersedia untuk kios di gedung khusus yang memiliki 3 lantai. Tentunya biaya sewa per lantai bervariasi tergantung seberapa mudah aksesnya. Untuk lantai 3 mereka harus mengeluarkan biaya sebesar 10.000 sampai 13.000 poin. Dan untuk lantai 1 mereka harus mengeluarkan biaya sebesar 50.000 poin. Terdapat selisih poin yang cukup besar antara lantai 1 dan lantai 3. Michan, Meizono, dan Matsushita berdebat mengenai lokasi yang akan mereka pilih. Menurut mereka lantai 3 terlalu jauh sementara lantai 1 dinilai terlalu mahal. Karena mereka harus menyimbangi biaya untuk pembelian bahan baku dan yang lainnya. Di sini Sato diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Padahal biasanya Sato adalah orang yang paling antusias membahas hal yang beginian. Matsushita yang melihat Ayano Koji terus memperhatikan Sato lantas memberitahu Ayano Koji bahwa Sato sudah seperti itu selama beberapa hari terakhir ini. Awalnya Matsushita berpikir kalau Sato sakit, tapi tampaknya tidak sama sekali. Jadi Matsushita menarik kesimpulan bahwa Sato tengah menyembunyikan sesuatu. Mereka kemudian bertemu Hashimoto, Kamuro, dan Sakayanagi di lantai pertama. Kamuro mengejek Ayano Koji yang keluar hanya untuk menikmati haramnya. Karena di antara mereka berenam hanya Ayano Koji sendiri yang cowok. Di sini Horikita membalas bahwa situasi Hashimoto juga tidak jauh berbeda dengan Ayano Koji, yang dimana ia satu-satunya cowok di antara Sakayanagi dan Kamuro. Hashimoto lalu mengalihkan targetnya ke 4 gadis kelas D, tapi Matsushita menghalanginya. Namun Hashimoto terus mengajukan berbagai pertanyaan semata-mata untuk mendapatkan informasi. Merasa tidak mendapat tanggapan, Hashimoto kemudian berbalik dan menatap Sakayanagi seolah meminta izin. Setelah mendapat izin, Hashimoto lantas bertanya apakah mereka berpikir Ruen dapat dipercayai. Namun Horikita segera memotong pembicaraan dan berkata kalau mereka tidak memiliki waktu untuk berbicara dengannya. Mendengar perkataan Horikita, Hashimoto, Kamuro, dan Sakayanagi memutuskan untuk pergi. Setelah kepergian Sakayanagi dan yang lainnya, ketiga gadis kecuali Sato mulai gelisah dengan perkataan Hashimoto. Mereka bertanya pada Horikita apakah ia mempercayai Ruen untuk bekerja sama bahkan selama festival budaya. Meskipun pada festival olahraga kerjasama mereka berjalan dengan lancar. Horikita menjawab bahwa ia sendiri tidak mempercayai Ruen. Karena itu Horikita menempatkan Katsuragi di antara mereka untuk berjaga-jaga agar Ruen tidak berkhianat. Kelas Horikita dan Ruen telah sepakat jika dalam festival budaya kreasi yang dimiliki tidak boleh sama. Lokasi kios tidak boleh berdekatan dan juga mereka dapat berbagi siswa antar dua kelas jika diperlukan. Tapi mereka masih ragu dengan apa yang dikatakan Hashimoto, karena informasi mengenai aliansi antara kelas Ruen dan Horikita hanya diketahui oleh mereka berenam, ditambah Ruen dan Katsuragi. Apa jangan-jangan informasi itu bocor? Mereka kemudian berunding dengan batu gunting kertas untuk memilih lokasi yang akan dijadikan kios mereka. 4 orang memilih lantai pertama, 2 orang memilih lantai kedua. Dengan begitu lantai pertamalah yang terpilih. Di sini Ayano Koji memilih lantai kedua bersama Matsushita. Di tengah diskusi Maid Cafe, Ayano Koji mengusulkan sebuah ide untuk mengadakan sesi foto berbayar bagi para tamu.
Para tamu akan dikenakan tarif 800 poin untuk berfoto dengan 1 maid, 1.200 poin untuk 2 maid. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan penjualan di samping menjual menu makanan. Setelah diskusi selesai, Ayano Koji pergi ke Yaki Mall untuk melakukan survei bahan makanan. Di sini, Ayano Koji tidak mengajak Kei bersamanya karena bisa dipastikan ini akan berubah menjadi kencan. Jadi, Ayano Koji memutuskan untuk pergi sendirian. Ayano Koji bertemu dengan Sudo saat hendak ke supermarket. Ayano Koji lantas menghampiri Sudo dan berbicara dengannya mengenai hasil ujian kemarin. Sudo mengatakan kalau peringkatnya saat ini hampir persis seperti yang ia harapkan saat ia mengevaluasi diri setelah ujian. Tapi sekarang Sudo malah mengutarakan kegelisahannya. Ia khawatir karena semakin sulit baginya untuk memahami materi. Ayano Koji kemudian bertanya mengapa Sudo tidak di klub karena seharusnya saat ini ia ada kegiatan di klub basket. Namun Sudo menjawab bahwa ia mengambil cuti karena penglihatannya yang semakin memburuk. Baru-baru ini Sudo mengalami rabun jauh. Ayano Koji berpikir itu mungkin efek dari Sudo yang belajar terlalu banyak. Tentu ini akan berdampak pada permainan Sudo sebab penglihatan sangat penting bagi atlet. Dan Sudo berniat mencari optik mata untuk mengukur penglihatannya. Sudo mengatakan bahwa ia akan terus belajar meskipun penglihatannya memburuk. Ia tidak ingin berhenti bermain basket, tapi Sudo telah membuat pilihan lain di mana ia berpikir untuk kuliah. Meskipun Sudo dapat menggunakan hak istimewa sebagai lulusan kelas A untuk menjadi pemain profesional, tapi dunia bola basket profesional tidak akan memakainya jika kemampuannya tidak memumpuni. Jadi Sudo bisa kuliah dan selanjutnya bekerja keras menjadi pemain profesional juga. Ayano Koji menyadari bahwa belajar yang dilakukan Sudo dengan enggan telah mengubahnya. Sudo kemudian melihat Haruka dan Akito. Sudo mengungkapkan jika ia memiliki pengalaman yang serupa dengan Haruka ketika pengusiran Yamauchi. Di masa lalu, Sudo kerap kali bermain dengan Yamauchi. Bahkan, ia, Ike, dan Yamauchi sering disebut sebagai trio idiot. Namun, Sudo tidak sampai pada tingkat Haruka yang bahkan melerakan dirinya sendiri sebagai ganti pengusiran Airi. Sudo menawarkan bantuan jika Ayano Koji butuh sesuatu darinya, meskipun ia tahu Ayano Koji mungkin tidak membutuhkannya. Tapi Ayano Koji menyangkalnya kalau ia akan berdiskusi dengannya jika terjadi sesuatu. Lalu Ayano Koji berpisah untuk pergi ke supermarket. Keesokan harinya, Ayano Koji berangkat ke sekolah bersama Kei. Di sini, Kei berterima kasih kepada Ayano Koji karena memperbolehkannya pergi ke kamarnya dan menemaninya hingga larut malam. Tapi tidak dijelaskan secara rinci apa yang mereka lakukan. Hanya saja diberitahu jika Kei telah mengambil satu langkah menuju kedewasaan dan juga pengalaman pertama. Sesampainya di kelas, keduanya langsung disambut oleh Sato. Melihat Sato, Kei lantas memisahkan diri dari Ayano Koji dan bergabung dengan Sato. Awalnya suasana di antara keduanya tampak canggung untuk beberapa saat sebelum mereka memulai percakapan seperti biasanya. Kelas dibuat gempar dengan kemunculan Ike yang menanyakan apakah mereka sedang menyiapkan Maid Cafe untuk festival budaya. Maizono sebagai salah satu pencetus ide berdiri karena terkejut. Sementara Sato, Matsushita, dan Michan saling memandang satu sama lain. Hanya beberapa orang yang seharusnya tahu tentang Maid Cafe ini. Horikita mencoba dengan tenang mendekati Ike agar tidak mengonfirmasi kepada siswa yang lain jika berita itu benar. Sayangnya itu semua sudah terlambat karena Maizono dan yang lainnya telah bereaksi kuat terhadap situasi ini. Maizono dengan marah bertanya pada Ike dari mana ia mengetahuinya. Ike yang ketakutan melihat ekspresi Maizono menjawab bahwa ia mendengarnya dari Izizaki, Nomura, dan Suzuki yang berbicara dengan suara keras di lobi. Horikita menyadari kalau Ruen telah mengkhianati mereka. Sudah memperhatikan bahwa Ruen dan kawan-kawannya menuju ke kelas mereka. Horikita bersama beberapa orang memutuskan untuk menemui kelompok Ruen di lobi dan menyuruh teman-temannya untuk tenang dan tetap berada di kelas. Rupanya Ruen datang bersama Izizaki, Albert, dan Kaneda. Meskipun Horikita telah meminta kelas mereka untuk tidak keluar, tapi para siswa yang penasaran tidak dapat menahan diri dan malah ikut melihat yang membuat Maizono terlihat sangat kesal. Ruen memberitahu semua orang mengenai kesepakatan antara dirinya dan Horikita. Ruen mengatakan jika kesepakatan itu sudah berakhir, tapi Horikita tidak terima terutama Izizaki dan yang lainnya telah membocorkan kreasi yang mereka buat. Ruen merasa jika ia tidak harus bertanggung jawab atas kebocoran informasi tersebut, sebab Izizaki dan yang lainnya hanya berbicara satu sama lain dan secara kebetulan didengar oleh siswa lain. Hirata yang tidak tahu tentang kesepakatan itu lantas bertanya pada Horikita, apakah yang Ruen katakan adalah benar. Horikita berniat memberitahu kelasnya mengenai kesepakatan itu, namun Ruen lebih dulu membocorkannya. Horikita kemudian bertanya pada Ruen mengapa ia mengkhianatinya.
Ruen mengatakan jika mereka membuat kesepakatan dengan kelas Horikita selama festival olahraga untuk menghancurkan kelas Sakayanagi. Tapi sekarang kelas Horikita unggul 100 poin, jadi tidak ada gunanya bertahan dengan kesepakatan di mana mereka tertinggal. Ruen menyatakan bahwa ia akan mengalahkan Horikita di festival budaya dengan menggunakan kreasi yang sama. Tentunya hal ini membuat kelas Horikita terkejut. Ruen memberikan tantangan kepada Horikita barang siapapun yang mendapat lebih banyak poin bahkan dengan 1 poin akan mendapat 5 juta poin dari kelas lain. Horikita menganggap taruhan ini cukup gila. Tapi Ruen tampaknya sangat serius. Ia awalnya ingin melakukan taruhan ini dengan Nagumo. Sayangnya Nagumo mengatakan kalau ia tidak ikut dalam festival budaya. Keadaan pun semakin memanas dan para siswa dari kelas lain seperti Kanizaki dan Hashimoto juga mendengar pernyataan perang Ruen. Awalnya Horikita menolak tantangan tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk mempertimbangkannya. Ruen mengatakan bahwa ia akan menunggu jawaban Horikita dan lalu pergi. Ayano Koji tanpa sengaja melihat Hashimoto yang tengah menyeringai padanya dan kemudian pergi. Situasi yang awalnya tegang berubah menjadi panik. Hirata lalu mengusulkan untuk mengubah acara. Namun mereka sudah mengeluarkan biaya untuk hal-hal seperti pakaian maid dan yang lainnya. Jadi Horikita berencana menerima tantangan Ruen sebagai kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun Ayano Koji ragu apakah kelas akan setuju mengingat 5 juta poin bukanlah angka yang sedikit. Sementara kreasi kelas Horikita terungkap akibat pengkhianatan Ruen, kelas lain masih sibuk bekerja di kos masing-masing. Di antara semua itu, tersebar rumor bahwa kelas Nagumo akan menyewa tempat yang besar di gimnasium untuk membuat rumah hantu dan labirin. Nagumo sama sekali tidak turun tangan dalam hal ini. Kelas Nagumo juga mulai melakukan pre-opening dengan maksud untuk membiarkan siswa mencobanya dan kemudian meminta pendapat mereka. Sebagai seseorang yang belum pernah merasakan yang namanya rumah hantu, Ayano Koji berniat untuk berpartisipasi. Sesampainya di gimnasium, tidak terlalu banyak tahun pertama atau kedua di sana. Mungkin karena pre-opening akan diadakan selama beberapa hari. Di saat itu juga Ichinose dan Kanizaki muncul. Di sini Ichinose memperhatikan keberadaan Ayano Koji di barisan antrian. Ichinose lantas menundukkan kepalanya dan membuang muka. Kanizaki menyadari betapa canggungnya Ichinose dan memutuskan berdiri di antara Ayano Koji dan Ichinose. Tidak tahan dengan keheningan yang canggung, Ichinose permisi pada Kanizaki dan langsung kabur. Namun sebelum pergi, Ichinose sempat mengucapkan sampai jumpa pada Ayano Koji. Sekarang hanya ada Ayano Koji dan Kanizaki. Ayano Koji berpikir jika Kanizaki pasti sudah memahami situasi yang terjadi. Untuk masuk ke dalam rumah hantu, mereka diharuskan untuk mencatat nama mereka dan kemudian akan dipanggil secara berurutan. Pihak penyelenggara menjelaskan beberapa aturan yang harus mereka taati. Di antaranya tidak ada penggunaan ponsel, tidak ada obrolan dengan suara keras, dilarang tinggal di dalam tanpa alasan, dan dilarang menyentuh properti apapun. Setelah selesai menerima penjelasan, Kanizaki menjauh dari antrian. Ayano Koji mengira kalau Kanizaki sedang menunggu Ichinose kembali, jadi ia masuk ke dalam sendirian. Saat berkeliling di dalam rumah hantu, Ayano Koji tidak merasakan apapun dan malah bertemu dengan Asahina yang menyamar sebagai hantu. Sayangnya Asahina malah terpeleset saat akan menakuti Ayano Koji. Di sini Ayano Koji bersikeras untuk membantu Asahina. Tapi Asahina menolak dengan beralasan itu hanya luka kecil. Sebenarnya Ayano Koji berniat meninggalkan Asahina, tapi berubah pikiran mengingat tak banyak orang yang datang. Rupanya Asahina melukai pergelangan kakinya dan Ayano Koji menawarkan untuk membantunya ke rumah sakit. Sejujurnya alasan Asahina menolak bantuan Ayano Koji adalah karena Nagumo. Asahina tidak ingin Nagumo sampai tahu jika Ayano Koji terlibat dengan siswa kelas 3A, karena itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi Ayano Koji. Tapi Ayano Koji yakin kalau Nagumo tidak akan mengganggunya. Sesampainya di rumah sakit, Asahina langsung ditangani. Keduanya kemudian membahas mengenai Nagumo. Ketika ditanya apakah Nagumo sangat kuat, Asahina langsung menyangkalnya. Menurutnya, Nagumo bisa menjadi orang nomor 1 dikarenakan lawannya yang lemah. Mendengar pernyataan Asahina membuat Ayano Koji tertarik untuk menantang duel dengan Nagumo. Mungkin karena tidak pernah memiliki saingan nyata dan hanya lawan yang lemah telah membuat Nagumo bosan. Jadi Ayano Koji ingin melihat seberapa kuat Nagumo jika bertanding dengannya. Meninggalkan Asahina, Ayano Koji kembali ke gimnasium untuk memeriksa Kanizaki. Namun Ayano Koji tidak menemukan keberadaan Kanizaki maupun Ichinose. Beberapa menit kemudian Kanizaki muncul dari pintu keluar. Anehnya Ichinose tidak bersamanya. Di sini Kanizaki telah menyerah untuk naik ke kelas A. Menurutnya kelasnya saat ini tidak memiliki kesempatan untuk membuat lompatan besar menuju kelas A.
Meskipun Kanisaki terus mencoba mengubah pikiran teman sekelasnya, bahkan melakukan pemberontakan, namun semua itu tidak ada gunanya jika hanya ia sendiri yang melakukannya. Ayano Koji menyuruh Kanisaki untuk menemuinya nanti untuk membahas masalahnya. Ayano Koji pergi ke ruang OSIS untuk mencari Nagumo. Mereka melakukan percakapan di mana Ayano Koji mengatakan bahwa ia dulu tidak tertarik pada Nagumo, dan sekarang ia berubah pikiran dan ingin mengusulkan pertarungan dengan Nagumo. Nagumo pada awalnya meragukan perkataan Ayano Koji, terutama ia masih dendam pada Ayano Koji karena ketidakhadirannya di festival olahraga. Akibatnya Nagumo sekarang tidak peduli dengan festival budaya, sekalipun kelasnya menempati posisi terakhir. Sejak penolakan Ayano Koji, Nagumo sudah tidak tertarik lagi dengan kehidupan sekolahnya. Nagumo bersedia menerima tantangan Ayano Koji, tapi ia yakin pasti ada tujuan di baliknya. Ayano Koji mengakui bahwa ia perlu bantuan darinya. Ayano Koji tidak keberatan jika seandainya Nagumo menolak tantangannya atau tidak ingin membantunya karena ia telah menyiapkan rencana yang lain. Tapi jika Nagumo menolaknya, maka Ayano Koji tidak akan pernah mau melawan Nagumo lagi. Meskipun Nagumo melakukan tindakan licik seperti menggunakan atau menyandera teman sekelasnya, Ayano Koji akan sepenuhnya mengabaikannya bahkan jika itu pengusiran case sekalipun. Akhirnya Nagumo menyetujui usulan Ayano Koji untuk bermain-main dengannya sebelum ia lulus. Namun yang pastinya bukan di festival budaya ini. Karena untuk festival budaya, Nagumo telah menyerahkan semuanya kepada teman sekelasnya untuk mengambil alih. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.